Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Syaputra dari Prodi Manajemen Dakwah NIM 0104223143. Tujuan pembuatan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Farhan Haikal pada mata kuliah manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengawasan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan atau controlling merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional atau actualing di lapangan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan atau goal dari suatu organisasi. Jadi pengertiannya itu bagaimana cara kita mengawasi jalannya kegiatan dari suatu organisasi ini untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pada suatu tujuan itu semua pekerjanya melakukan pekerjaannya dengan baik karena kita melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari pengawasan itu sendiri, yaitu pengawasan itu ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut. Maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelaksana rencana. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun pada waktu-waktu yang datang. Jadi tujuan pengawasan di sini yaitu dijelaskan bahwa agar menanggulangi proses terjadinya rencana suatu organisasi untuk memperhatikan apa saja nanti kekurangan-kekurangannya serta apa saja kendala-kendala yang terjadi ketika proses perencanaan itu terjadi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dengan adanya pengawasan itu para anggota itu tidak melakukan suatu pekerjaannya secara semena-mena, melainkan karena mereka merasa diawasi dan ada pengawasan yang diberikan kepada mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang dibuat oleh manajernya. Jadi apabila kita melakukan suatu perencanaan dan kegiatan, harus kita gunakan suatu perencanaan seperti pengawasan karena untuk mengawasi apakah pekerjaan itu berjalan dengan lancar atau tidak dan apa saja yang diperbaiki pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu tipe-tipe dari pengawasan. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa pengawasan pendahuluan atau preliminary control, yaitu prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya-upaya manajerial guna memperbesar hasil aktual akan pendekatan hasil dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan atau direncanakan. Pandangan dari sudut perspektif ini, kebijaksanaan merupakan pedoman di masa yang akan datang merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan, sedang tindak implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Yaitu dijelaskan pada pengawasan pendahuluan ini berarti ketika mau memulai suatu rencana itu harus kita tetap diawasi pada awal pembuatan suatu rencana itu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sebelum melakukan suatu perencanaan itu kita harus melakukan pengawasan, yaitu yang pertama pengawasan pendahuluan, yaitu pengawasan pendahuluan itu meliputi satu, pengawasan pendahuluan sumber daya manusianya. Jadi bagaimana suatu anggota-anggota itu kualitas sumber daya manusianya, apakah dia cocok untuk melakukan suatu rencana yang sudah kita siapkan atau tidak. Dan yang kedua yaitu pendahuluan modal. Jadi bagaimana kita caranya untuk mengetahui bagaimana modal-modal kita, apakah modal kita cukup untuk melakukan sesuatu itu atau kurang, atau kalau tidak cukup kita harus bagaimana, dan kalau kurang kita harus bagaimana. Dan yang ketiga yaitu pengawasan pendahuluan bahan-bahan, yaitu tentang material-materialnya bagaimana dan apa saja yang harus kita siapkan dalam suatu perencanaan. Dan yang keempat pengawasan pendahuluan sumber daya finansial. Dan selanjutnya yang kedua yaitu dia pengawasan pada saat jam kerja berlangsung atau concurrence control, adalah merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh supervisor untuk mengarahkan pekerja bawahannya. Jadi ini pada masa kerja ini bagaimana
kita melakukan pengawasan pada saat pekerjaan itu sedang berlangsung. Jadi dia bukan hanya di awal saja, tetapi ketika pekerjaan itu berlangsung, kita tetap melakukan pengawasan ya, guna untuk memperhatikan pekerjaan-pekerjaan dari anggota kita. Dari situ kita bisa mengetahui di mana kekurangannya, baik di bidang bahan, sumber daya manusia, modal atau yang lain-lainnya. Di sini ada dikatakan bahwa yang pertama, mengajarkan para bawahan bagaimana cara yang baik dalam penerapan metode atau standar operasi kerja atau SOP. Jadi di sini dalam pengawasan itu kita harus mengetahui bagaimana cara-caranya kita memberikan arahan kepada anggota kita ini tentang tata cara melakukannya sesuai dengan SOP. Jadi ketika ada kesalahan kita bisa langsung tegur gitu. Jadi kita bisa memberikan arahan-arahan bagaimana caranya untuk memperbaikinya demi kemakmuran bersama dalam mencapai tujuan. Terus yang kedua, mengawasi pekerjaan harus sesuai dengan standar yang ada supaya hasil yang diharapkan sesuai dengan cita-cita. Jadi kita ini harus, setiap pekerjaannya harus kita awasi supaya tidak ada yang lain dari rencana atau keluar dari rencana sehingga merusak dan memberikan kerugian di masa yang akan datang. Terus yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control, yang dimana ciri khas dari metode ini adalah dipusatkan pada hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tujuan-tujuan yang akan datang. Jadi di sini kita harus melakukan pengawasannya tentang hal-hal yang akan datang. Jadi bukan hanya tentang awal, ketika di awalnya, di masa pekerjaannya, tapi kita harus memikirkan di waktu yang akan datangnya bagaimana nanti terjadinya suatu rencana itu. Yaitu feedback yang dilakukan di dalam bisnis itu yang pertama, analisa laporan keuangannya, bagaimana hasil keuangan dari modalnya tadi. Yang kedua, analisa biaya standarnya. Yang ketiga, pengawasan kualitas. Dan yang keempat, hasil pekerjaan dari pekerja atau karyawan. Jadi itu semua harus kita melakukan pengawasannya untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya yaitu macam-macam dari pengawasan. Yang pertama, pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas itu berjalan sesuai dengan rancangan dari kegiatan dan peraturan yang berlaku. Jadi ini bagaimana seseorang itu melakukan pengawasan, dia dari awal sampai akhir hingga kegiatan tersebut selesai demi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu ada pengawasan fungsional, yaitu merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugasnya khusus untuk membantu pimpinan untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Jadi ini pengawasan yang dilakukan oleh aparat-aparat hukum. Jadi ini wawasannya oleh aparat hukum untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengawasan teknis fungsional, yaitu di setiap instansi yang diwajibkan untuk melakukan pengawasan ini agar kebijakan-kebijakan negara sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing-masing yang ditaati oleh semua masyarakat, dan dasar fungsionalisasi dan merupakan fungsi lini dan operasional dari instansi tersebut. Dan keempat yaitu adanya pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang sering disebut sebagai pengawasan politik. Jadi pengawasan legislatif ini dia berkaitan dengan kepolitikan gitu, seperti oleh partai-partai atau anggota-anggota dewan. Dan yang kelima yaitu pengawasan masyarakat yang disebut dengan kontrol sosial, merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap masyarakat itu sendiri, terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jadi ini bagaimana cara kita melakukan pengawasan kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengawasan yudikatif, yaitu pengawasan terhadap Mahkamah Agung untuk mengawasi peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang secara formal untuk menguji undang-undang. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam metode pengawasan. Pada metode pengawasan ini yaitu yang pertama, pengawasan non kuantitatif adalah metode pengawasan yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya. Hal ini mengawasi secara keseluruhan performance organisasi atau sebagian besar mengawasi sikap pada karyawan.
Jadi metode ini sering digunakan meliputi tentang pengamatan atau kontrol by observation, yang kedua introspeksi teratur dan langsung atau kontrol by regular inspection, dan yang ketiga pelaporan lisan dan tulisan atau kontrol by report, yang keempat evaluasi pelaksanaan, yang kelima antara manajer dan bawahan dalam pengawasan dan pengarahan suatu kerja, sistem-sistem dan metode manajemen yang digunakan untuk tujuan pengawasan mencakup sebagai manajemen by objektivitas atau MBO. Dan yang kedua yaitu pengawasan kuantitatif. Metode-metode kuantitatif untuk mengukur, memeriksa kualitas dan kuantitas keluaran atau output. Metode-metode yang sering digunakan meliputi yang pertama itu anggaran budget, itu seperti anggaran operasi, anggaran penggunaan modal, anggaran penjualan, anggaran kas dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu contohnya kayak programming budgeting system atau BPS. Yang ketiga base budgeting atau ZBB, dan human resource accounting atau HRA, audit seperti internal audit, external audit dan lain-lainnya. Yaitu selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari pengawasan. Jadi kita perlu tahu apa fungsi dari pengawasan ini dilakukan. Yaitu fungsinya ada 5 fungsi dalam manajemen antara lain. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan usaha itu berjalan sesuai rencana yang digunakan. Jadi kita perlu tahu fungsinya itu biar kita tahu bagaimana perencanaan kita ini sesuai atau enggak sih yang kita laksanakan ini dari awal hingga akhir, dan bagaimana perbaikan-perbaikannya. Jadi kita mengetahui dari pengawasan ini. Dan yang B yaitu mengetahui apakah semuanya dijalankan sesuai dengan instruksi dan asas-asas yang sudah ditentukan. Jadi para anggota ini melakukan sesuatu apakah sesuai dengan standar operasional yang kita tetapkan atau tidak. Dan yang ke C, mengetahui segala kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam bekerja. Dan di sini kita perlu ketahui apa yang perlu diperbaiki dalam suatu perencanaan yang kita buat. Jadi apabila sudah kita awasi, kita pasti mengetahui apa kelebihan, kelemahan dari rencana yang sudah kita buat. Dan selanjutnya yang C yaitu yang D, mengetahui apakah usaha kita itu berjalan efisien. Itu sudah pasti karena kita melakukan pengawasannya itu untuk mengetahui tentang kelancaran rencana tersebut. Dan yang terakhir yaitu mencari solusi apabila ternyata ditemukan kesulitan-kesulitan bahkan kegagalan. Jadi fungsi dari pengawasan ini sangat berguna dalam melakukan suatu perencanaan. Tidak hanya di bidang organisasi, baik bidang lain pun perlu kita lakukan pengawasan. Salah satunya seperti di masyarakat atau di bidang-bidang lainnya. Karena pengawasan ini sangat berguna untuk kelangsungan dari suatu rencana atau planning yang sudah kita buat. Dan selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah pengawasan. Langkah-langkah pengawasan itu yaitu yang pertama menentukan standar dan metode yang digunakan. Yang kedua pengukuran kegiatan. Dan yang ketiga membandingkan kegiatan-kegiatan standar. Dan yang keempat mengoreksi sesuai dengan bagaimana cara kita melakukan pengawasan dari awal ketika proses pengerjaan dan untuk berkelanjutan atau seperti pengawasan feedbacknya. Dan selanjutnya perlu kita ketahui bahwa dalam pengawasan ini kita harus dilakukan oleh setiap orang untuk mengetahuinya, bukan hanya yang bersifat organisasi. Dan seorang manajer harus melakukan suatu pengawasan ini untuk mengantisipasi akan kerugian yang dia akan di kemudian hari. Jadi pada kesimpulan yang saya jelaskan di sini dapat kita tarik kesimpulan yaitu pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Adanya hubungan-hubungan yang sangat erat perencanaan dan pengawasan seperti terlihat dalam kenyataan. Langkah awal proses pengawasan adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi pada perencanaan ini bisa kita ambil perencanaan pengawasan ini
pengawasan ini bisa kita ambil makna bahwa kita harus menjamin apakah kegiatan kita itu sesuai dengan rencana yang kita buat. Jadi kita nggak bisa asal buat rencana terus dijalankan tanpa adanya pengawasan apakah rencana kita itu berjalan dengan lancar atau tidak, atau malah sebaliknya. Selain itu paling penting kita mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan dari rencana yang sudah kita buat. Dan dalam manajemen kita, dalam pengawasan itu suatu perencanaan pasti akan mengalami keberhasilan atau kegagalan, karena kita melakukan keberhasilan apabila suatu rencana kita itu berhasil kita lakukan pengawasan dengan baik, dan kita bisa mendapatkan kegagalan apabila ada kekurangan-kekurangan yang tidak kita ketahui namun dapat dijadikan pembelajaran atau koreksi untuk di rencana yang akan datang, yang akan kita buat di dalam organisasi. Sehingga kita perlu mengetahui adalah jika kita gagal dalam merencanakan keberhasilan, setidaknya kita berhasil merencanakan kegagalan. Jadi perlu kita ketahui kalaupun kita gagal dalam merencanakan keberhasilan, yaitu kita bisa berhasil merencanakan suatu kegagalan, dan suatu kegagalan itu dapat kita jadikan suatu pelajaran untuk perencanaan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi PPT tugas mandiri saya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.